What's up? Kembali lagi di Jedar Film, tempat bahas film paling menjeder dan menggelegar. Kembali lagi bersama Jajang di sini. Kali ini gue bakal ngebahas film tentang seorang NPC alias non-playable character di dalam sebuah game yang dapat hidup sendiri dan melakukan hal yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Film ini berjudul Free Guy. Sebelum memulai, gue ingatkan bahwa tayangan ini mengandung spoiler. Jadi buat tuh yang gak suka spoiler, jangan menonton tayangan ini ya. Gue juga ingin mengingatkan untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan juga like video ini ya. Oke, kita mulai. Angkat jemuran, gunakan sabuk pengaman, dan yang terakhir jangan lupa untuk memperbanyak amalan. Oke, kita mulai alur film Free Guy ini. Here we go. Film dibuka dengan seorang pria bernama Guy yang merupakan seorang NPC atau non-playable character yang hidup di dalam sebuah game open world bernama Free City. Ia melakukan rutinitas yang sama setiap harinya sebagai pegawai bank dan tidak menyadari bahwa ia hidup di dalam sebuah game. Hingga pada suatu ketika ia pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan tipe wanita si Guy banget. Guy bertemu dengan seorang wanita bernama Molotov Girl yang membuatnya menyadari bahwa ia hidup di dalam sebuah game. Wanita tersebut adalah wanita idamannya, namun Guy sendiri hanyalah NPC dan wanita tersebut adalah main character di game tersebut, sehingga mereka pada dasarnya berbeda. Namun di sini Guy pun tidak patah semangat. Kali ini ia pun keluar dari kebiasaannya dan mengikuti wanita tersebut. Namun sayangnya pada saat percobaan pertama Guy pun malah tertabrak oleh kereta. Setelah kejadian itu pun Guy mulai ingin keluar dari kebiasaannya yang membosankan. Seluruh NPC terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang template setiap harinya. Sedangkan orang-orang yang menggunakan kacamata adalah orang-orang yang bebas di permainan tersebut. Di sini Guy pun memutuskan untuk mengambil kacamata milik player lain. Ia pun berhasil mendapatkan kacamata tersebut dan setelah itu ia pun dapat melihat berbagai macam hal di kota tersebut. Hal ini pun diketahui oleh programmer game yang mendesain game tersebut yang memiliki nama Kiss dan juga Moser. Mereka pun memasuki game tersebut dan mulai menyergap Guy. Di sini Guy pun dikejar-kejar dan berusaha menghindari mereka. Namun akhirnya Guy pun berhasil selamat. Di sini Guy dan juga Moser pun kebingungan karena kenapa ada player yang memiliki skin seperti Guy. Mereka pun akhirnya terus mencari tahu tentang tokoh Guy tersebut. Guy sendiri merupakan programmer yang telah bekerja di Free City sedari lama. Ia dulu memiliki partner kerja yang bernama Millie yang juga ternyata memainkan Free City sebagai Molotov Girl. Millie sendiri telah resign dari perusahaan game tersebut karena masalah hak cipta. Millie pun memiliki masalah dengan bosnya yang bernama Anwan. Di sini Millie pun meminta Kiss untuk membantunya membuktikan barang bukti agar mereka mendapatkan hak cipta game tersebut. Namun di sini Kiss pun tidak dapat membantu Millie lebih jauh. Di sisi lain Guy pun menjalani kehidupannya yang baru. Dan di sini Guy mengikuti Molotov Girl alias Millie yang sedang menjalankan misinya. Namun karena mengganggu, akhirnya Millie pun mengajak Guy untuk ke rumah miliknya. Apa yang mereka lakukan? Ya, betul sekali, mereka tidak melakukan apa-apa. Di sini Guy pun kagum dengan isi rumah dari Millie. Dan Millie berkata bahwa Guy harus menaikkan levelnya di game tersebut untuk dapat bertemu kembali dengannya. Millie menantang Guy untuk mendapatkan level 100 untuk bertemu kembali dengannya. Dan akhirnya setelah itu Guy pun menjalankan berbagai macam misi untuk mencapai. Dan setelah itu akhirnya Guy pun menjalankan berbagai macam misi sebagai orang baik. Singkat cerita, Guy pun melakukan misi dan level Guy pun semakin meningkat hingga level 100 lebih ke atas. Guy pun menjadi viral dan dibicarakan oleh banyak orang di dunia nyata. Ia memiliki banyak sekali fans.
Di sisi lain, Millie pun berusaha mencari barang bukti yang dapat memenangkannya di pengadilan di sebuah mansion milik pemain lain. Di sini ia sedang menggeledah sebuah tempat. Tiba-tiba muncul player-player lain dan menembaki Millie. Namun tiba-tiba Guy pun muncul dengan motor ninja cicilannya, dan di sini Guy pun membantu Millie menghadapi para penjahat tersebut. Mereka pun bertarung habis-habisan. Namun karena mereka kalah jumlah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kabur. Setelah kabur, mereka pun berbincang dan membeli sebuah es krim. Di sini Guy dan Millie pun memiliki selera yang sangat sama, dan maka dari itu mereka pun sangatlah cocok. Akhirnya mereka pun menghabiskan malam bersama di taman tersebut. Di sisi lain, Key pun mencari tahu tentang Guy secara mendalam. Lalu di sini ia pun menyadari bahwa Guy hanyalah sebuah NPC yang tidak dikendalikan oleh siapapun. Ia sekarang memiliki kendali penuh dengan hidupnya sendiri. Key pun langsung pergi menuju Millie dan menjelaskan bahwa prototipe game mereka berjalan dengan sangat baik. NPC seperti Guy dapat memiliki kendali penuh dengan hidupnya. Hal ini dikarenakan ia memasukkan kode yang dapat men-trigger kehidupan Guy. Salah satunya adalah dengan bertemu dengan orang yang tepat. Selain itu, akhirnya mereka juga menemukan barang bukti untuk menuntut Anwar tentang hak cipta dari game mereka. Setelah itu, Millie pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Guy. Millie pun mengajak Guy ke sebuah tempat yang hanya diisi oleh para gamer, bukan hanya NPC. Ia menjelaskan bahwa Guy tidaklah asli dan ia hanyalah seorang NPC alias non-playable character. Dan di sini ia pun hanyalah bagian dari sebuah game tersebut. Di sini Guy pun kecewa dan pergi. Guy pun memutuskan untuk bercerita dengan teman terdekatnya yang bernama Buddy. Di sini Buddy pun mendengarkan dan memberikan pandangan. Buddy merasa tidak ada masalah jika mereka sebenarnya tidak ada. Bagi Buddy, hal yang paling penting adalah ketika mereka dapat membantu orang-orang yang mereka sayangi sepenuh hati. Mendengar nasihat Buddy tersebut, Guy pun langsung memutuskan untuk membantu Millie mencari barang bukti yang ia cari-cari. Ia pun akhirnya pergi ke mansion tempat Millie melakukan misi dengan Buddy. Di sini mereka pun bertemu dengan pemilik mansion tersebut dan berusaha memalaknya. Namun ternyata pemilik mansion tersebut adalah fans besar dari Guy dan akhirnya ia pun memberikan barang yang Guy mau secara cuma-cuma. Pemilik mansion tersebut pun malah menggoda Guy dan request macem-macem. Namun di sini akhirnya mereka pun pergi tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Setelah itu Guy pun langsung pergi menuju Millie dan akhirnya Millie pun membuka bukti video tersebut. Namun di sisi lain, Anwar pun semakin khawatir dengan perusahaannya dan Free City 2 yang tidak juga kunjung laku. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mematikan server Free City 1 dan membuat semua pemain pun keluar dari game tersebut dan meributnya. Akhirnya di sini ingatan Guy pun menjadi hilang dan kembali menjadi NPC biasa. Millie pun panik dan menunggu server Free City kembali. Dan setelah servernya kembali, Millie pun memasuki game tersebut dan mencari Guy. Namun ketika bertemu, di sini Guy sama sekali tidak mengenali Millie dan ia pun ketakutan. Di sini Millie pun kebingungan. Namun Kiss pun menemukan cara untuk mengembalikan Guy. Kiss berkata bahwa Guy adalah NPC yang dapat berubah jika ia menemukan cinta sejatinya. Dan di sini akhirnya Millie pun memutuskan untuk membuat Guy ingat kembali tentang apa yang telah mereka lalui. Millie pun mencium Guy dengan sepenuh hati. Setelah itu akhirnya ingatan Guy pun akhirnya kembali. Akhirnya di sini Guy pun membantu Millie menemukan kode game yang dapat menjadi barang bukti dan ia pun melihat pantulan cahaya dari jendela tempat ia tinggal. Akhirnya di sini Guy mengumpulkan seluruh NPC dan berpidato di hadapan mereka semua. Ia mengajak semua untuk hidup sebagaimana yang mereka inginkan. Tidak peduli apa latar belakang kalian, semua dapat menjadi apa yang mereka inginkan. Lalu di sini akhirnya mereka pun bersatu padu untuk memberontak dan bergerak sesuai keinginan mereka. Lalu di sisi lain, Anwar pun melihat NPC-NPC yang lain tidak ada. Ia pun panik karena para pemain Free City pun mulai mengeluhkan gamenya.
Dan akhirnya Anwar pun meminta Moss untuk mulai mengganggu Guy dan juga Millie yang hendak pergi ke dunia game milik mereka. Di sini Kiss pun membantu Millie dan Guy pun untuk kabur dari jebakannya. Akhirnya mereka pun selamat. Dan setelah kejadian itu Anwar pun mengajak Kiss untuk berbincang empat mata. Namun tidak ada tukul di sini. Di sini mereka pun berdebat tentang hak cipta game yang Ki dan Millie miliki. Namun Anwar terlihat sama sekali tidak peduli. Akhirnya Ki pun menekankan laptopnya dan Millie dan Guy pun akhirnya memiliki jalan menuju game buatan mereka yang dapat dijadikan barang bukti. Namun di sini Anwar pun langsung mematikan server Free City dan akhirnya Millie pun hilang. Tinggal Guy sendiri. Lalu Anwar pun meminta timnya untuk mengupload karakter sangar bernama Dude untuk menghabisi Guy. Dude pun muncul dan langsung menghajar Guy. Guy pun dibanyak habis-habisan. Lalu di sini tiba-tiba Buddy pun muncul untuk menyelamatkan Guy. Niatnya begitu. Namun ternyata Buddy pun tidak berguna sama sekali dan akhirnya ia pun dibanyak juga oleh Dude dan akhirnya kalah. Di sini Guy pun bertarung habis-habisan dan bahkan ia pun menggunakan skin dari Captain America, Hulk, bahkan Jedi dari Star Wars. Namun ia tetap saja berhasil dibenyek oleh Dude. Di sini Buddy pun membantunya dengan melemparkan kacamatanya. Namun ketika memegang kacamatanya, Guy pun malah memasangkan kacamatanya kepada Dude. Dude pun kebingungan dan terlihat sangat gembira. Akhirnya di sini Guy dan Dude pun menjadi teman. Akhirnya Guy pun melanjutkan perjalanannya bersama Buddy. Di sini Anwar pun tidak tinggal diam. Kali ini ia langsung menghancurkan server-server itu dengan tangannya sendiri. Akhirnya kerusakan di Free City pun muncul. Namun Guy pun tetap berusaha untuk melaju menuju ujung jembatan tersebut. Ketika di tengah perjalanan, Guy dan Buddy pun terpaksa berpisah karena jembatan yang ada di sana pun terbelah. Dan akhirnya Guy pun berlari sendirian untuk menuju jembatan tersebut. Guy pun memasuki sebuah tembok tak kasat mata dan menghilang. Semua pun terdiam. Namun akhirnya Guy pun muncul kembali di sebuah tempat yang asri dan juga hijau. Semua pun bersorak gembira. Di sini Anwar pun bertemu dengan Millie dan akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Millie meminta hak cipta gamenya juga bersama Kiss. Anwar pun tidak setuju dan akhirnya ia pun ditangkap. Tak beberapa lama berselang, Millie, Kiss dan juga Moss pun merayakan keberhasilannya. Di sini Mossy pun meminta Kiss untuk mengajak Millie ngopi bareng, namun Millie pun menolaknya karena ia sedang bermain game. Akhirnya Kiss pun pergi sendirian. Di sini Millie pun bertemu dengan Guy. Dan di sini Millie pun berusaha mencurahkan perasaannya kepada Guy. Guy pun mengatakan bahwa ia hanyalah kumpulan dari kode-kode dan Millie seharusnya berterima kasih kepada autor atau orang yang sengaja mendesain Guy di game tersebut dengan segala ciri khasnya. Millie pun langsung teringat sesuatu dan ia pun langsung menonton video dari Ki. Ia pun menyadari bahwa Ki lah selama ini yang mencintai dirinya. Millie pun langsung ngabret menuju Ki yang sedang membeli kopi kapal api di warung. Lalu di sini mereka pun akhirnya berciuman. Di sisi lain dan tak beberapa lama berselang, Guy pun merasa kesepian karena sahabat terbaiknya telah tiada, yaitu Buddy. Ia pun bercerita kepada Dude. Namun Dude yang bego tidak dapat merespon Guy dengan cukup baik. Namun di sini tiba-tiba Buddy pun muncul di seberang jalan. Dan Guy pun sangat senang dan akhirnya mereka pun berpelukan. Setelah itu mereka pun mulai menikmati kehidupannya sendiri seperti Free Guy, alias orang yang bebas. Dan cerita pun tamat. Gimana ceritanya? Jujur ini film keren banget sih konsepnya ya. Untuk detailnya kita masuk ke reviewnya ya. Film sci-fi action komedi yang rilis di tahun 2021 ini merupakan film yang menurut gua mengusung konsep yang keren banget ya. Mengambil sudut pandang NPC atau non-playable character atau bisa disebut side character alias orang-orang mediocre. Menurut gua benar-benar bikin penonton gua rasa bakal relate sih. Terkadang sebagai manusia kita seringkali merasa minder dan hanya fokus melakukan hal-hal template yang sebenarnya tidak kita sukai.
Kita tuh kesel menjadi mediocre gitu, tapi kita juga tidak berusaha berubah untuk menjadi spektakuler gitu. Namun Guy yang merupakan seorang mediocre juga hadir dan mengajak kita untuk berani agar mengambil langkah. Buat gua ini film pesannya tuh keren banget sih. Selain itu juga menurut gua bumbu romance dalam film itu keren banget sih ya. Walaupun hanya muncul di akhir, tapi buat gua itu udah sangat cukup dan keren banget untuk menutup film ini dengan gemilang gitu. Kalau bahas kekurangannya sih kayaknya nggak ada ya. Semuanya udah cukup pas. Komedinya dapet, actionnya juga dapet, sama CGI-nya juga udah oke sih. Jadi film ini oke banget. Kompor gas. Di Letterboxd film ini mendapatkan rating 3,2 dari 5. Sedangkan Jedar Film sendiri akan memberikan film ini rating 4 dari 5. Alasannya adalah film ini benar-benar menghibur dan juga mengajak kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan mediocre dan menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri. Buat gue ini keren banget gitu ya. Dan nilai moral yang dapat diambil dari film ini adalah kita semua dapat menjadi siapa saja, apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen jadi aktor kayak Aliando, penyanyi kayak Anang Hermansyah, atau gamers ganteng kayak Reza Arab, ya kita tuh semua bisa ngelakuinnya. Karena pada dasarnya kita ini sama-sama manusia dan makan nasi. Ya walaupun nasi kita nasi raskin atau nasi yang diangetin kemarin, ya tapi intinya film ini mengajak kita untuk berani hidup seperti apa yang kita inginkan. Pokoknya keren banget. Gue Jajang pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios. Jangan lupa subscribe. So mungkin segitu aja review dari Oza Channel kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe. Dan jika lo ingin request film untuk direview, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Thank you.